Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar perawatan lansia. Jadi, menua adalah merupakan keniscayaan, di mana setiap orang pasti akan menghadapi masa pada lansia, pada usia senja. Dan ini setiap orang pasti akan menghadapi masa ini. Dan aging process ini merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan pada setiap manusia. Kemudian, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan manusia ini berdampak pada peningkatan jumlah populasi lansia. Saat ini, populasi lansia di dunia meningkat. Mungkin nanti saya akan tampilkan data-data yang menunjukkan bahwa populasi lansia di Indonesia bahkan di dunia mengalami peningkatan. Tentunya populasi yang banyak ini dengan adanya peningkatan populasi lansia bisa menimbulkan berbagai dampak. Termasuk di dalamnya adalah bagi kesehatan sosial dan juga ekonomi. Kira-kira apa yang mempengaruhi global aging ini? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya global aging atau istilahnya adalah proses menua di dunia ini. Yang pertama adalah tingkat sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat ekonomi, derajat sosial ekonomi di masyarakat, maka seorang akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal inilah yang akan bermanfaat, mungkin berdampak pada usia seseorang. Sehingga semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin sejahtera. Semakin sejahtera seseorang, maka dia akan mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian, yang kedua adalah kemajuan di bidang pelayanan kesehatan. Mungkin dulu belum seperti sekarang ini. Pelayanan kesehatan masih minim. Teknologi, bahkan klinik-klinik belum menjamur seperti sekarang ini. Namun saat ini sudah banyak kita temukan, tidak hanya di perkotaan, tapi di desa itu sudah banyak pelayanan kesehatan. Ya. Jadi ada, kalau di desa itu ada namanya PKD, pos kesehatan desa. Di situ adalah pusat layanan kesehatan bagi masyarakat desa setempat. Dan ini di bawah langsung oleh puskesmas yang wilayah desa tersebut. Sehingga dengan adanya kemajuan di bidang pelayanan kesehatan ini bisa berakibat, bisa bermanfaat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila terjadi penyakit, maka masyarakat akan bisa memperoleh layanan kesehatan, sehingga penyakit tersebut bisa disembuhkan, atau sebelum malah justru sebelum terjadi penyakit bisa sebelum terjadi penyakit, maka masyarakat sudah bisa mencegah tindakan preventif. Hal inilah yang menjadikan terjadinya ledakan lansia di dunia.
Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat juga berpengaruh terhadap global engine di dunia. Semakin masyarakat itu tahu, maka semakin baik pula tingkat kesehatan. Saat ini kita temukan berbagai informasi mudah didapatkan di masyarakat. Ada sarana-sarana media sosial, internet, kemudian media sosial yang lain yang memudahkan seseorang dan masyarakat untuk memperoleh, mengakses, mendapatkan pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Sehingga dengan adanya peningkatan kesehatan pengetahuan masyarakat ini juga akan membantu peningkatan kesehatan di masyarakat. Beberapa istilah lansia, di sini ada berbagai macam, ada namanya senescence, yang berarti menjadi tua karena aspek fisiologis. Ya. Jadi ketika terjadi proses menua, maka akan berdampak pada fisiologis manusia itu sendiri. Ya, fungsi fisiologis manusia itu sendiri. Proses menua ini akan dibarengi dengan terjadinya penurunan berbagai fungsi organ di tubuh manusia. Kemudian istilah yang kedua adalah senility, yang artinya bahwa orang tua itu nampak agak bingung. Biasanya semakin seseorang itu bertambah usia, maka semakin menurun juga fungsi kognitifnya. Sehingga nanti akan timbul berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah demensia. Sehingga lansia yang mengalami demensia itu nanti akan merasa bingung. Selanjutnya, istilah lanjut usia ini sering disebut dengan manula atau manusia lanjut usia. Atau disebut juga glamor atau golongan lanjut usia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian lansia menurut WHO. Ya. Menurut WHO ada berbagai definisi tentang lansia. WHO membagi rentang usia ini, lansia ini menjadi 4. Yang pertama adalah usia pertengahan atau disebut juga dengan middle age. Ini usia rentang antara 45 tahun sampai 59 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah lansia atau biasa disebut elderly. Ini rentang usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga adalah lansia tua atau old. Ini rentang usianya adalah 75 tahun sampai 90 tahun. Dan yang terakhir adalah usia sangat tua atau very old. Ini usia di atas 90 tahun. Ini pengertian lansia berdasarkan World Health Organization. Jadi Badan Kesehatan Dunia. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2006 yang disebut lansia adalah berbagai macam ini. Ada berbagai macam definisi. Yang pertama adalah virilitas atau prasenium. Ini adalah menunjukkan bahwa masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa. Ini usia 55 tahun sampai 59 tahun. Kemudian ada usia lanjut dini, senescence. Ini adalah kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini, yaitu usia 60 sampai 64 tahun. Yang ketiga adalah lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai macam penyakit degeneratif. Ini usia di atas 65 tahun. Ini definisi menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2006. Selanjutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965, Pasal 1,
menyatakan bahwa seorang jompo atau lanjut usia adalah apabila seseorang ini mencapai umur 55 tahun. Ya, tidak mempunyai atau tidak berdaya dalam mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. Ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Pasal 1. Kemudian batasan mengenai lanjut usia adalah 60 tahun ke atas. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Ini beberapa definisi lansia di Indonesia. Kemudian spesifik lansia, kita membahas spesifik lansia di Indonesia. Siapa itu lansia? Ya, sesuai definisi tadi berdasarkan undang-undang adalah undang-undang menyatakan bahwa lanjut usia yang dikatakan lanjut usia adalah usia 60 tahun ke atas. Kemudian lanjut usia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lansia potensial dan yang kedua lansia tidak potensial. Apa itu lansia potensial? Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu bekerja, masih bisa bekerja, menghasilkan barang dan jasa, sehingga dia bisa memperoleh pendapatan, pemasukan masih ada. Yang kedua adalah lansia yang tidak potensial, yaitu lansia yang sudah tidak mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa, sehingga kehidupannya tergantung pada orang lain. Jadi ini definisi yang tidak, lansia yang tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mampu untuk bekerja dan tidak dapat menghasilkan barang dan jasa, sehingga dia mengharapkan, mau nggak mau mengharapkan dari orang lain. Kemudian, berapa populasi lansia di Indonesia? Nah, ini ada beberapa data ini, ya, menunjukkan bahwa tahun 2016, ini yang sudah lewat kemarin, adalah diperkirakan sekitar 22,6 juta total dari total populasi di Indonesia. Selanjutnya adalah pada tahun 2025 nanti lanjut usia akan mencapai 30 juta jiwa. Bahkan nanti diprediksi pada tahun 2030 jumlah lansia akan mencapai 56 juta. Ya. Itu adalah populasi lansia di Indonesia. Kemudian, apa yang harus kita lakukan terhadap lansia? Terutamanya adalah spesifiknya, especially in Indonesia. Yaitu kita harus memposisikan lansia sebagai subjek pembangunan serta mengedepankan right-based approach, yaitu pendekatan berbasis hak-hak daripada charity-based approach atau pendekatan berbasis empati. Jadi meskipun lansia tadi ada yang potensial dan tidak potensial, tapi kita harus memposisikan lansia itu adalah sebagai seorang yang harus mendapatkan hak-haknya. Bukan karena kita simpati, tapi memang benar-benar kita bisa memenuhi hak-hak lansia tersebut. Oke, global aging. Tadi sudah saya bahas di depan, yang namanya global aging world ini adalah jumlah populasi lansia di dunia. Ini cenderung meningkat. Sebabkan karena apa? Karena adanya pertumbuhan tadi adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sosial ekonomi, kemudian kemajuan di bidang teknologi, pelayanan kesehatan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat
Sehingga ini yang akan berpengaruh terhadap global engine di dunia. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan populasi di Indonesia. Nah, kemudian kita coba perhatikan populasi lansia di dunia. Ya. Ini dari Organisasi for Economic Cooperation and Development tahun 2014. Mungkin ada data yang terbaru lagi, sudah diperbarui. Tapi dari data ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat data ini bahwa lansia paling banyak di dunia adalah di negara Jepang. Kita melihat di sini ada warna biru dan warna merah. Warna biru menunjukkan tahun 2010 itu jumlah populasi lansia di Jepang itu sekitar 23%. Sementara pada tahun 2050 nanti diprediksi jumlah lansia di Jepang mencapai sekitar 39%. Ya. Ini menunjukkan bahwa jumlah lansia di Jepang ini adalah populasi yang terbanyak dibandingkan di negara-negara lain. Indonesia tidak masuk dalam data ini. Oke. Selanjutnya, fakta yang harus kita ketahui lansia di Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan, ini sebenarnya adalah data tentang populasi tadi ya, populasi lansia di Indonesia. Ini ada beberapa, di sini kita bisa melihat jumlah populasi lansia di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipologi lansia. Tipologi lansia yang pertama adalah tipe arif dan bijaksana. Jadi kita mungkin pernah atau bahkan melihat, bahkan merasakan bahwa seorang yang semakin lanjut usianya itu biasanya mereka adalah lebih bijak dan lebih arif atau lebih bijak dan lebih bijaksana di sini. Sehingga keputusan biasanya itu berbagai keputusan, misalnya keputusan-keputusan yang penting diserahkan kepada orang yang lebih tua karena lebih bijak, lebih arif dan lebih bijak. Yang tipe yang kedua, tipe mandiri. Jadi lansia sebagian besar adalah biasanya ingin hidup sendiri. Meskipun dia masih memiliki anak, tapi kebanyakan mayoritas kebanyakan lansia mostly kebanyakan adalah mandiri. Dia tidak ingin merepotkan anaknya, dia tidak ingin merepotkan orang lain. Ya. Sehingga di sini masuk dalam tipe mandiri. Di Jepang saja banyak, kalau mungkin yang pernah ke Jepang mendapati lansia-lansia itu memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit itu tidak diantar anaknya, tidak diantar orang lain. Dia datang sendiri bersama pasangannya. Jadi ini tipe mandiri. Bahkan kalau di Indonesia, meskipun dia masih punya anak dan diajak tinggal dengan anaknya, biasanya banyak yang tidak mau. Karena apa? Karena takut merepotkan. Dia lebih enak, lebih senang apabila hidup sendiri, hidup mandiri dalam rumah sendiri, mempunyai rumah sendiri.
Kecuali kalau memang orang lansia tersebut sudah lemah, sudah mengalami berbagai macam penyakit dan butuh orang lain, mungkin butuh perawatan, jadi mereka mungkin bisa tinggal dengan anaknya. Tapi selama dia masih bisa beraktivitas secara mandiri, tidak terganggu kesehatannya, mungkin baru sedikit sudah mengalami gangguan kesehatan tapi belum terlalu parah, biasanya mereka lebih senang tinggal sendiri. Tipe selanjutnya adalah tipe tidak puas. Mungkin lansia, orang-orang tua kita atau orang-orang yang dulu mungkin punya cita-cita tertentu dan belum tercapai, maka ketika lansia dia akan merasa tidak puas karena keinginannya yang dulu belum tercapai. Ini tipe tidak puas. Selain itu, tipe yang selanjutnya adalah tipe pasrah. Ya, tipe pasrah ini menunjukkan bahwa lansia ini merasa bahwa usianya sudah lanjut, sudah mendekati ajal istilahnya, sehingga dia pasrah terhadap kondisinya. Meskipun tidak semua, tapi ini kebanyakan mereka sudah pasrah dengan kondisinya. Karena tadi usianya sudah lanjut dan biasanya dipersepsikan sudah mendekati ajal, sehingga dia pasrah. Yang terakhir adalah tipe bingung. Tadi di awal saya sudah singgung, kenapa lansia menjadi bingung. Salah satunya adalah karena terjadi penurunan kognitif. Ya, dari segi kognitifnya, jadi susunan saraf di otaknya itu mengalami pengecilan, ya, sehingga sudah tidak berkembang. Akhirnya neuron-neuronnya akan mengalami kematian dan terjadi gangguan kognitif, gangguan memori, gangguan ingatan, menjadikan lansia itu menjadi bingung. Ini tipe logi lansia. Selanjutnya adalah tentang mitos lansia. Jadi ada beberapa mitos yang dinamakan mitos itu, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Yang pertama adalah mitos kedamaian dan ketenangan. Jadi ada mitos yang menyatakan bahwa menjadi lansia itu akan menjadikan seorang damai dan tenang. Ini mitos itu bisa iya, bisa enggak. Beberapa lansia mengalami kedamaian, ketenangan, tapi lansia yang lain justru malah gelisah. Tadi menginginkan sesuatu tapi belum tercapai, sehingga dia merasa gelisah, tidak tenang. Apalagi dia mungkin sudah ketika mudanya, dia semangatnya berapi-api, motivasinya tinggi, sehingga ketika menginjak usia lanjut, dia akhirnya sudah pensiun, tidak punya pekerjaan, akhirnya dia malah bingung, malah justru tidak damai, tidak tenang, karena yang awalnya mungkin dia punya penghasilan, kaget ketika lansia usianya lanjut, dia tidak memiliki penghasilan, tidak bisa menghasilkan. Sehingga beberapa lansia mengalami kedamaian dan ketenangan, tapi lansia yang lain hal ini tidak terjadi. Kemudian mitos konservatisme, pemeliharaan dan kemunduran. Banyak mungkin ketika lansia ini mengalami berbagai kemunduran, ya, termasuk dalam kemunduran dalam hal kesehatan, kesehatan jiwa, kesehatan fisik dan kesehatan jiwanya. Ya. Namun beberapa lansia juga meskipun usianya lanjut, tapi tetap bugar, ya, tetap bugar, ingatannya masih bagus, fisiknya masih segar, ya, masih bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan. Ya.
Tidak semuanya mengalami kemunduran. Kemudian mitos berpenyakitan. Ini mitos lansia. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa lansia ini mengalami kemunduran dari berbagai organ tubuh. Ya, organ mulai dari organ penglihatan, pendengaran, organ kekuatan otot, dan semuanya, sehingga dia juga rentan terhadap penyakit. Sistem kekebalan tubuhnya menurun, dia juga sering mudah terkena penyakit. Apalagi ketika muda, dia memiliki gaya hidup yang tidak bagus, gaya hidup yang tidak sehat, sehingga akan terakumulasi ketika dia sudah menginjak lanjut usia. Oke, kemudian mitos senilitas tadi di depan sudah saya jelaskan, dan mitos tidak jatuh cinta. Apakah lansia ini sudah tidak ada rasa untuk saling mencintai? Ternyata tidak semua. Bahkan kalau kita perhatikan di berita-berita media sosial, ada mungkin yang lansia tapi ternyata masih ada rasa cinta terhadap lawan jenis, terutama lansia yang laki-laki. Mungkin pernah mendengar ada kakek-kakek menikah dengan seorang gadis. Jadi ini mitosnya, tidak semua lansia itu tidak memiliki rasa jatuh cinta lagi. Yang selanjutnya adalah mitos aseksual. Aseksual, A berarti tidak seksual, tidak memiliki hasrat untuk melakukan aktivitas seksual. Ini beberapa lansia memang mengalami aseksual, terutama yang perempuan, karena terjadi menopause, menjadikan dia tidak bergairah, tidak bersemangat dalam hal melakukan hubungan suami istri. Tapi lain halnya pada laki-laki. Pada laki-laki mungkin meskipun usianya sudah lanjut, tapi keinginan untuk melakukan kegiatan aktivitas seksual masih ada. Tercermin tadi pada kakek-kakek yang mungkin yang ada berita tadi, kakek yang mungkin masih ingin menikah dengan gadis. Selanjutnya adalah mitos ketidakproduktifan. Ya, memang banyak lansia yang tidak produktif karena sudah tidak mampu, sudah tidak kuat, sudah mengalami berbagai kemunduran dari segi organnya, mengalami penyakit degeneratif, sehingga dia sudah tidak bisa menghasilkan barang maupun jasa, sehingga tidak produktif. Namun sebagian yang lain justru meskipun dia sudah lanjut usianya sudah 65 tahun ke atas, tapi masih tetap bisa produktif. Oke. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.